Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang berdakwah ke Yaman. Sahabat Nabi Muhammad yang berdakwah ke Yaman lumayan banyak. Di antara mereka adalah Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Bara bin Azib, dan Mu'ad bin Jabal. Muhammad Fethullah Gulen dalam bukunya yang berjudul Cahaya Abadi Muhammad, Kebanggaan Umat Manusia menyebutkan Rasulullah SAW menjalankan dakwah secara baik dan teratur. Strategi Rasulullah ketika salah seorang sahabat merasa tidak cocok dengan perjuangan dakwah di satu tempat atau mendapat kendala dalam berdakwah, maka Rasulullah akan mengirimkan sahabat lain untuk menggantikannya. Metode seperti itu ternyata mendatangkan dampak positif bagi dakwah Islam. Pada mulanya, Khalid bin Walid diutus Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Nyatanya, penduduk Yaman kurang bisa menerima Khalid. Rasulullah pun mengirim Ali bin Abi Thalib bersama Bara bin Azib. Menariknya, ketika Ali dan Bara hampir tiba di tujuan, orang-orang Yaman sudah keluar menyambut kedatangan mereka. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib pun mengimami sholat dan setelahnya membaca surat Rasulullah. Seketika itu juga seluruh penduduk Yaman masuk Islam. Sedangkan setelah kedatangan Ali, Rasulullah memindahkan Khalid bin Walid untuk berdakwah ke daerah Najran yang pada saat itu didiami kaum Nasrani. Ali bin Abi Thalib ternyata tepat ditempatkan di Yaman, sebab Ali memiliki sejarah panjang dengan Rasulullah dan juga karena dia adalah ayah dari Hasan dan Husain serta menjadi puncak silsilah dari semua kutub. Para mukarrabun, wali-wali, dan para asfiya yang akan terus muncul hingga hari kiamat. Hingga hari ini, kebenaran dan hakikat tetap berada di bawah naungan mereka. Ali berhasil menaklukkan hati penduduk Yaman dengan kata-katanya yang terkenal, mampu meluluhkan siapapun yang mendengarnya. Hingga kemudian saat peristiwa penaklukan Mekah terjadi, orang-orang Yaman yang telah memeluk Islam datang ke Mekah untuk bergabung dengan umat Islam lainnya. Selanjutnya, Mu'ad bin Jabal juga sempat diutus oleh Nabi Muhammad ke wilayah Yaman. Selain berdakwah, di sana Mu'ad bin Jabal bertugas sebagai penguasa, hakim agung, sekaligus menjadi pengajar dan pengumpul zakat. Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad, dia menjelaskan misi Mu'ad bin Jabal ke Yaman diiringi dengan surat-surat kepercayaan dari Nabi Muhammad, yang salah satunya berisi yang artinya, "Aku mengutus kepadamu, wahai penduduk Yaman, keluargaku yang terbaik." Sebelum Mu'ad berangkat ke Yaman, Nabi seolah tengah menguji kelayakan kepadanya dengan beberapa pertanyaan. Nabi berkata kepada Mu'ad, "Bagaimana engkau bersikap jika diajukan kepadamu permintaan menetapkan hukum?" Mu'ad pun menjawab, "Aku memutuskan berdasarkan kitabullah." Nabi bertanya lagi, "Kalau engkau tak temukan dalam kitabullah?" Maka Mu'ad menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah?" Mu'ad dengan tegas menjawab, "Aku mencurahkan daya sekuat mungkin atau berijtihad." Mendengar jawaban mantap seperti itu dari Mu'ad, Nabi kemudian bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah menuju apa yang diridhoi oleh Rasulullah." Nabi kemudian berpesan kepada Mu'ad saat ia akan menunggangi kendaraannya untuk menuju ke Yaman, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik." Nabi berpesan juga kepada Mu'ad, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab.
atau Yahudi dan Nasrani. Jika engkau menemui mereka, maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Bila mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka atas zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka jangan sekali-kali engkau mengambil harta mereka yang paling baik. Berhati-hatilah menyangkut doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Ketika Mu'adz naik ke tunggangannya dan kakinya telah menyentuh pelana unta, Nabi sekali lagi mengingatkan, bisa jadi engkau tidak lagi akan menemuiku setelah tahun ini. Semoga engkau dapat mampir di masjidku ini dan di kuburku. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.